Bismillahirrahmanirrahim. Cemas, khawatir, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mungkin ada yang menimpa kita kecuali apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita tentunya. Dan juga kita punya ikhtiar kita itu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ya, yang biasa dikenal dengan ayat-ayat ruqyah. Mungkin teman-teman yang biasa mengikuti acara kami maka tentu bisa melihat ada 6 surah dasar ya yang sering saya tekankan. Yang pertama itu adalah membaca Al-Fatihah, kemudian yang kedua membaca ayat kursi, yang ketiga membaca Al-Kafirun, kemudian yang keempat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang kelima Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian yang keenam adalah Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas. Maka ini dibaca, kemudian ditiupkan ke telapak tangan lalu diusap ke tubuh kita. Kemudian juga ada zikir-zikir ya, yang merupakan solusi pengobatan dalam syariat yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Seperti kemarin sudah kita jelaskan, ada wasiat-wasiat dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Kemudian juga kita sudah membacakan tentang keutamaan zikir, keutamaan doa, keutamaan membaca Al-Quran. Ini adalah amal yang sangat luar biasa, di mana Anda bisa dengan ini semua itu mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ruqyah syariah, dengan zikir, dengan doa, ini semua akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum Anda terkena wabah, penyakit, gangguan, fitnah dan seterusnya, ataupun Anda sementara dikena ya, bagi Anda yang sedang dikena. Kemudian juga sudah kita jelaskan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya Anda juga sangat dianjurkan untuk sholat ya. Karena dikatakan di dalam sebuah riwayat kalau baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kalau sedang ada masalah yang dihadapin, maka beliau segera menuju ke sholat. Sholat ini bisa sholat wajib kalau pas waktunya masuk, atau sholat-sholat sunnah yang bertepatan waktunya seperti duha, sholat malam, tahajud, sholat taubat dan seterusnya. Tetapi ada sebuah sholat yang mungkin banyak di antara muslimin yang belum mengamalkan, yaitu sholat sunnah mutlak. Yang dalam arti kata dia berwudu, ya, kemudian dia berusaha untuk sholat 2 rakaat, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sudah kita jelaskan solusi yang lain ya, dari selain daripada zikir, berdoa, masuk dalam itu bersedekah, bertaubat. Dan kalau masih ingat kemarin sempat saya jelaskan bagaimana Umar radhiyallahu anhu berkata, bala itu atau wabah tidak akan pernah datang kecuali, atau tidak Allah turunkan kecuali memang karena ada dosa, dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat ya. Kemudian juga sudah kita jelaskan solusi yang kedua, yaitu isolasi ya. Kalau bahasa sekarang lockdown dan seterusnya, ini termasuk ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dianjurkan, tentunya sangat dianjurkan untuk dilakukan ya. Karena dengan melakukan perbuatan ini tentunya akan aman ya. Dalam arti kata memang umumnya orang akan terjaga dari wabah. Jadi yang belum kena akan aman, dan yang sudah kena juga tentunya akan terisolasi. Dia akan terjaga dengan sendirinya dan otomatis akan tidak mempengaruhi orang atau tidak menyebar ke orang lain. Kemudian juga sudah kita masuk solusi yang selanjutnya, yaitu tentang mengkonsumsi apa yang dianjurkan di dalam agama kita. Kita sudah berikan kemarin paparan panjang lebar tentang masalah habbatus sauda atau jintan hitam ya. Dari mana asal muasal ceritanya, kemudian seperti apa bentuk pohonnya, bunganya ya, kemudian seperti apa juga mengkonsumsinya. Saya kembali ingatkan, kalau Anda cukup mengambil 7 butir saja di 1 sendok madu, kemudian atau di secangkir teh, kopi, susu gitu kan,
Dan alangkah baiknya juga dia kalau dicampur dengan bahan-bahan yang lain yang juga sangat bermanfaat, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah kemarin menyebutkan tentang masalah dicampurnya dengan za'faran, atau di Indonesia biasa dikatakan safran ya. Dengan sedikit safran dan habbatus sauda maka sangat besar manfaatnya. Di antaranya kalau orang terkena flu, ya, itu kalau dicampur sedikit dengan minyak zaitun, diteteskan ke dalam hidung, atau yang punya masalah dengan pendengaran juga diteteskan sedikit di pendengaran, maka itu akan sangat baik untuk pengobatan. Dan saya sarankan teman-teman untuk membeli buku yaitu pengobatan nabawi, ya, atau Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di sini teman-teman sekalian, saya memang sengaja tidak menonaktifkan komentar karena memang sesi ini khusus untuk berbicara dan bertanya. Memang judulnya saya tulis di sini tanya jawab, dan saya kebetulan lagi di rumah, sehingga memang keadaannya bukan lanjutan daripada bahasan kita kemarin. Karena bahasan yang kemarin insya Allah akan kami lanjutkan lagi live itu di hari Senin nanti pada saat teman-teman tim mulai aktif kembali. Sekarang tentu masing-masing beristirahat di rumahnya, maka saya hanya menggunakan kesempatan ini untuk membuka sesi tanya jawab sebagaimana sudah saya janjikan kemarin. Maka kalau teman-teman ada berhubungan dengan masalah pertanyaan, terutama berhubungan dengan masalah pengobatan dalam Islam atau menanggapi bencana, ya, hal berhubungan dengan ini insya Allah saya coba akan jawab itu. Dan di sini saya live-kan di dua handphone. Yang di hadapan saya sebelah kiri ada Instagram dan di sebelah kanan ada YouTube. Maka teman-teman bisa ikuti salah satu dari dua acara ini. Dan silakan saya akan coba dulu pertanyaan dari Instagram. Kalau memang ada yang mau bertanya silahkan, insya Allah saya akan baca dan kita akan bahas sama-sama insya Allah. Ya, di sini ada pertanyaan mungkin yang saya akan bukan pertanyaan tapi seperti memastikan, yang berarti madu, habatus sauda, safran dan minyak zaitun. Jawaban saya iya. Jadi antum bisa menggabungkan itu. Kemarin saya sempat berikan di takaran piring kecil minyak zaitun, kemudian ada habatus sauda, ada safran sedikit atau za'faran dalam bahasa Arab, dan juga ada madu, ya. Anda bisa lakukan madu saja, itu sudah sangat efektif sekali. Madu itu sangat luar biasa untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan itu manfaatnya sangat besar. Kemudian kalau Anda mau lebih efektif lagi, lebih bagus lagi, kemarin saya praktekin dan sempat saya makan sedikit, itu 1 sendok teh atau 1 sendok makan madu ditaburi dengan 7 butir habatus sauda saja, jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari ini, kalau Anda punya maka itu sangat berpengaruh, bisa meningkatkan, karena dia sangat keras, dia mirip dengan lada, ya. Jadi ada sedikit pedasnya. Itu kalau berlebihan nanti bisa meningkatkan justru asam lambung. Maka saran saya adalah mengambil 7 butir. Tapi kalau Anda mau konsumsi lagi yang kedua kali, sendok yang kedua insya Allah bisa. Nah, kalau mau juga ditaburi sedikit minyak zaitun, tapi minyak zaitun ini saya sudah jelaskan kemarin ada 2 macam, ada yang virgin. Kalau beli itu ada ditulis di botolnya virgin, ya. Dia bisa dikonsumsi secara langsung internal ke dalam, atau kita menggunakan di luar eksternal seperti untuk kulit ataupun goreng-gorengan, masak supaya selamat dari kolesterol tentunya, ya. Dan itu disebutkan dalam riwayat kalau Nabi SAW menggunakan, dan nanti akan ada sesi khusus masalah zaitun insya Allah. Kita baru membahas habatus sauda kemarin. Itu juga dengan kurma, ya. Itu juga sangat bagus kalau bisa dikombinasikan, di blender jadi satu, itu sangat bagus. Itu yang jawaban saya yang pertama. Kalau masalah madu berapa sendok sehari, ya, maksimal, setahu saya tidak ada batasan, karena madu itu sangat sehat. Dan saya kemarin sudah anjurkan agar teman-teman coba mengkonsumsi madu ini betul-betul dijadikan seperti kebutuhan dasar, ya. Kalau minum teh, minum kopi, minum susu, jadi nggak pakai gula pasir lagi, udah diganti dengan madu itu, ya. Diganti dengan madu, terus roti diolesin madu, sebelum tidur dikonsumsi madu saja, gitu kan. Itu sangat bagus, ya. Itu insya Allah sudah cukup bagus, ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, kurma ajwa sama manfaatnya dengan kurma-kurma yang lain apabila dimakan berapa butir di pagi hari? Tentu jawabannya tidak sama. Tidak sama. Ajwa pasti lebih baik.
Ajwa itu jauh lebih tinggi kualitasnya gitu kan, karena memang dia sudah diadakan penelitian, dia yang paling kaya terhadap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan memang yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ajwa itu, terutama ajwa Madinah, di mana Nabi SAW bersabda, eh, siapa yang mengkonsumsi ajwa Madinah 7 butir di pagi hari, maka dia akan selamat dari segala jenis racun dan juga sihir. Jadi dijamin insya Allah dia akan aman, terutama untuk hari itu ya. Maka itu sangat bagus. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau orang tidak memiliki ajwa, maka dia boleh mengkonsumsi kurma mana saja. Insya Allah itu bisa. Di pagi hari paling efektif, 7 butir di pagi hari. Tapi Anda bisa konsumsi dalam satu hari lebih daripada 7 butir tentunya. Kalau apakah boleh untuk ibu hamil? Sangat boleh. Tidak ada masalah. Malah itu semuanya minuman dan makanan kesehatan yang dianjurkan dalam syariat. Ya, bahkan kemarin sudah kita jelaskan, habbatus sauda itu sangat baik buat ibu hamil dan ibu menyusui. Ya. Insya Allah sangat baik. Ada pertanyaan selanjutnya di sini, kalau untuk mengobati orang yang lanjut usia, sering mengigau dan terbangun malam seperti mimpi buruk, namun yang bersangkutan sudah tidak mampu ruqyah mandiri, sebaiknya apa yang dilakukan? Diingatkan, ini tidak akan terjadi kegelisahan itu, ngigau itu, kecuali memang karena kejauhan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ajak, kalau itu orang tua Anda, ajak dia sholat, ajak dia berzikir ya, bisikan di kupingnya, bacakan Al-Qur'an. Ini kita ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang yang saya kenal, akhirnya dia orang tuanya dirawat di rumah sakit, kemudian dia ajak untuk berzikir, baca Al-Quran, dibisikin ayo sholat ibu, ayo sholat ayah. Mereka lakukan itu, walaupun dengan hanya isyarat saja gitu kan. Maka itu yang dilakukan.